Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang kita katakan kuliah pendek setiap hari Jumat pagi ini, saya sengaja mengisinya mencoba merefleksikan kejadian yang beberapa saat lalu, terinspirasi juga dari tsunami Aceh beberapa tahun yang lalu. Maksudnya adalah kita coba mengambil pelajaran dan mencoba merefleksikan kondisi kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita runut, saya mencoba krisis itu ada dua. Jadi ada krisis ekonomi dan banjir. Kelihatannya mungkin tidak ada topik itu yang secara khusus dalam sunnah dalam hadis umpamanya. Tetapi ini sekadar refleksi dari pengalaman betapa dua kejadian itu memberikan inspirasi atau refleksi kepada kita. Ternyata kepergian kita itu ditakdirkan Allah dan kita tidak bisa menolak atau menggeser sedikit pun. Kita lihat manusia, sapi, kerbau itu sama mengapung dan dia pergi dicabut oleh Allah dan tanpa permisi. Ternyata tidak ada yang milik kita sebenarnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, dari situlah timbul semacam apa yang harus saya bicarakan hari ini. Nampaknya krisis ekonomi ada kaitannya dengan musibah itu nanti. Hutang menumpuk, suap korupsi semakin merajalela, termasuk di lembaga agama juga. Proyek kurang tepat sasaran atau sengaja sasarannya malah dialihkan. Kriminalitas dan premanisme meningkat. Proyek mangkrak, banyak bisa kita sebutkan mangkrak itu. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita ikuti berita-berita mulai dari Palembang juga bisa berapa banyak bisa kita katakan proyek mangkrak itu. Harga terutama bahan pokok melambung naik. Yang merasakan pasti kita-kita atau saudara-saudara yang saban hari masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Hutan dibabat bukan 1.000 tapi jutaan hektar terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang dari Sabang berbicara sekarang yang kita anggap itu ada hutan belantara, tetapi bukan belantara hutan, tetapi di situ sudah botak. Kenapa kok bisa begitu? Nah, lalu kemudian narkoba menyebar luas ke desa. Lalu barusan kebetulan saya tidak mengalami langsung, tapi setelah bencana saya pergi ke tempat itu. Tapi kebetulan alhamdulillah, bukan yang lain itu kita bersyukur ya, di daerah Kaagam, Kabupaten saya atau Bukit Tinggi itu hanya di Palembayan. Tetapi yang perjalanan dari Padang ke Bukit Tinggi itu biasanya 2 jam sampai 2,5 jam, itu sampai 7,5 jam. Dan sepanjang jalan itu karena tipologi daerahnya adalah jalan itu di pinggir bukit-bukit, dan di pinggir bukit itu, di lereng bukit itu dibuat jalan. Kebanyakan tanah ambruk dari atas menutup jalan dan melompat jalan itu. Dan sepanjang jalan itu kita dapat pelajaran refleksi saya, seandainya supir sedikit jangan, kadang-kadang di pinggir jalan yang sudah runtuh hanya segini ban mobil, kebetulan mobilnya mobil kecil, nggak boleh mobil besar melihat di situ. Jadi kalau bapak familiar itu biasanya kita Padang Panjang, Bukit Tinggi. Nah sekarang Padang Panjang nggak bisa diikuti karena lembah Anai hancur. Nah mutarlah yang arah ke Maninjau sana atau arah ke daerah Solo. Nah itu jangan dikira aman juga. Nah itu yang kami lalui. Dan bukan hanya 2, 3, 4, 5, tetapi puluhan. Dan kalau sudah mendekati di situ kita lihat ke bawah, bukan hanya sekitar 10 meter, 20 meter, ratusan meter, karena di bawah itu jurang. Sama dengan jalan ke Medan, kalau Bapak pernah naik mobil ke Medan. Itu misterinya.
Kalau kita lihat tampak hati, yaitu kejadian biasa yang namanya juga banjir. Tapi kalau di balik itu kita cari maknanya apa, mungkin hati kita bergetar. Bayangkanlah seandainya kita melihat, kalau di Aceh dulu, kebetulan saya 2 tahun setelah tsunami itu, di sana bolak-balik setiap minggu selama 2 tahun. Itu bagaimana mayat-mayat bergelimpangan di jembatan dan hampir di semua tempat, terutama di Banda Acehnya. Dan kita mengatakan dipanggil Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang korban baik harta maupun nyawa itu adalah orang syuhada, mati syahid, walaupun diistilahkan kaum ulama mengatakan ada syahid dunia dan syahid akhirat. Paling tidak ini syahid dunia. Bapak-bapak, saudara-saudara, kenapa itu? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Ar-Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata benar, ya, fasad, kehancuran. Jadi kehancuran. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Karena perilaku dan perangai manusia. Refleksikan ayat itu. Sepanjang kita baca itu, ternyata banjir itu biasanya kan di pinggir laut, itu tsunami, atau pinggir sungai. Tetapi ternyata bukan itu. Curah air semakin banyak. Di tempat itu ada terutama sawit dan juga pohon-pohon ditebang. Jadi reservasi air tidak ada. Lalu sawit jelas tidak menguntungkan terhadap ekosistem. Tidak ada daya tahannya, tetapi menyiram air banyak. Dan sekarang hujan lebat. Justru terjadi longsor yang disertai air karena hujan. Nah, itulah yang menjadikan musibah dari bergelinding dari atas ke bawah. Jadi lain sekali kalau di tsunami adalah air laut yang surut lalu melompatan. Tapi akibatnya kepada manusia sama, mencabut beberapa saudara-saudara kita, ya, ghufirallahu lahum. Bapak-bapak, saudara, sama saja. Nah, apa yang kita ingin coba dapat pelajaran dari situ? Walaupun kita, ya mungkin kita secara rasional mengatakan, ya kalau dipanggil bisa di mana saja dan kapan saja. Toh nafas itu milik Allah. Iya Bapak-bapak, tetapi menyadari bahwa kehancuran ini diperlukan oleh manusia, ini yang masalah bagi kita. Jadi ada sebab yang diberikan, ada penyebab, ada sebab lalu menimbulkan akibat. Nah, kalau dalam surat Ar-Rum itu jelas karena kelakuan manusia. Itu kan jelas pesan dari ayat itu Allah. Kehancuran yang terjadi bukan karena siapa-siapa, bima kasabat aydin nas. Aydin nas jangan diterjemahkan yadun itu artinya tangan. Tetapi adalah perpanjangan tangan. Melalui teknologi, melalui mesin, melalui perusahaan dan seterusnya. Jadi itu dikatakan adalah perangai atau kekuatan manusia. Ya, jadi penyebabnya. Jadi bukan itu adalah dari Allah, itu Allah mengazab. Tapi kalau pada surat Ar-Rum ini adalah karena perangai manusia. Dalam ayat lain dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsira." Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan itu. Sebetulnya kehancuran yang dilakukan oleh keinginan manusia, nafsu manusia itu menyebar di setiap tempat. Tapi ternyata menurut ayat ini Allah tidak mengazab untuk setiapnya. Maksudnya apa? Untuk memberikan pelajaran. Itu juga dalam surat Asy-Syura ayat 30. Kalau kita lihat lagi ayat surat Al-Hud 117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Nah, ini menurut Allah. Tapi Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri itu secara zalim jika dan penduduknya masih ada orang-orang yang saleh. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, tadi adalah betapa mencekamnya deskripsinya. Tetapi insya Allah
jika di suatu tempat, di suatu negara, di suatu daerah itu masih ada orang-orang saleh, dan Allah maafkan itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, sebagai penutupnya dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika ala Allahi yasira. Ini juga dalam surat Al-Hadid ayat 22 ini, ya, kejadian yang kita ceritakan itu tadi, itu adalah, ya, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami wujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Kalau kita dengar dari setiap nuzul Quran ada namanya Lauhul Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah Quran diturunkan ke situ. Nah, dari situ baru menyebar secara ayat demi ayat. Itu kalau kita pernah belajar dalam ilmu tafsir. Bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang kita katakan di sini dalam ayat inilah tidak ada bencana apapun. Itu gara-gara begitu saja. Tetapi sudah ada suratan itu di Lauh Mahfuz yang ciptaan Allah itu. Yang Lauh Mahfuz itu, Lauhul Mahfuz itu kita tidak tahu di mana. Kita hanya tahu Lauhul Mahfuz itu adalah sepanjang daripada itu Allah dalam Al-Quran. Bapak-bapak, saudara-saudara, dari ini semua yang dari masih korupsi, mental kita yang merusak dan seterusnya. Dan kalau kita telusuri, bapak-bapak, saudara-saudara, bukan hanya sekedar membaca. Beberapa tahun yang lalu saya pernah melakukan penelitian tentang tentang sawit di Kalimantan Barat dan di Lampung. Itu betul-betul hancur, sudah menjadi rata semuanya. Dan kita tahu sifat sawit itu menyerap air. Jangankan besi seperti Kalimantan yang kita tahu banyak tumbuh-tumbuhan lumut itu, justru itu ditanam bersahabat sawit di situ. Gambut maksud saya. Jadi bapak saudara-saudara, tidak hanya di Sumatera, tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Kalimantan, hampir semua. Terakhir yang paling sadis itu justru di Papua. Itu juga terjadi hal yang sama. Bapak saudara-saudara, saya tidak bercerita tentang praktik sawit itu, tapi kembali kepada ayat itu. Kenapa Aidin Nas di sini jangan diterjemahkan saya datang ke situ, saya macul sini, saya hancurkan ini. Bukan. Aidin Nas itu adalah authority. Siapa yang memberikan otoritas untuk beroperasi sekian juta, sekian ribu hektar itu? Justru disitulah Aidin Nas itu di situ. Ya kalau banyak saya macul berapa sehari menghancurkan tanah, paling seperdua masjid ini satu hari. Kalau itu kan bulldozer, kayu yang ratusan tahun tumbuh itu sekarang hancur. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, nanti kali lain kita bicara tentang, saya ingin jelaskan fenomena ini. Ada satu yang saya kembangkan sekarang, ekonomi warisan. Ekonomi warisan intilah ini sudah waktunya saya kira. Nah, sekarang memperkenalkan ekonomi warisan itu bicara tentang kita tidak bisa mengolah kekayaan yang sudah kita miliki. Kalau begitu, kita menjadi orang yang akan selalu didikte orang di luar penerima warisan. Bapak-bapak, ini yang dapat saya sampaikan. Apa yang refleksinya yang penting kita dapatkan adalah bahwa kemungkaran itu di kiri kanan kita dan godaan itu di depan kita, dan kita melihat betapa seperti bergelimpang mayat dengan hitam kulit, dan kadang-kadang sampai sekarang juga belum ketemu seperti yang terjadi di Sumatera itu, di Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara. Ada yang sampai sekarang masih ratusan konon kabarnya belum ditemukan. Kalaupun ditemukan, yang mirisnya adalah mobil ngapung, kerbau ngapung, manusia mengapung. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau sudah kita lihat seperti itu, apa yang terjadi? Kita mau apa? Marah, bengis, ya sedih.
Dan itulah refleksinya. Kita mau Allah itu menyayangi kita dengan husnul khatimah tentunya. Dan itu refleksi dari kejadian itu kita akan bisa didapatkan nanti pada akhir hayat dengan berbagai cara, tetapi dengan berbagai mungkin derita. Tetapi Bapak, insyaAllah kita selalu berdoa untuk diri kita di jamaah kita ini, juga saudara-saudara kita yang sudah tertelan alam musibah itu, dan juga saudara-saudara kita yang belum berhenti sampai sekarang di Palestina dan Gaza. Bapak, saudara-saudara, begitulah kuliah subuh atau Jumat pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu yang kita pegang, kita akan menemui, akan dijemput Allah, dan tidak ada satupun yang bisa menolak. Kita berharap adalah kita pergi setelah semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah jadi kita adalah orang yang merugi. Ya Allah, terimalah doa-doa kami ini, ya Allah. Jadikanlah akhir dari hidup kami ini husnul khatimah, ya Allah. Ampunilah segala khilaf dan dosa-dosa kami. Ampunilah khilaf dan dosa kedua orang tua kami, kedua istri kami, anak kami, dan cucu kami, dan generasi kami, ya Allah. Engkau yang maha mengabulkan segala minta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.